Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik Tuhan berikan, di mana kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Saudara siap pagi hari ini masuk hadirat Tuhan? Amin, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kita yang hadir saat pada pagi hari ini. Oh haleluya Yesus, segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur saat pagi hari ini saat datang kepadamu Tuhan. Sebab kerinduan kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau agungkan nama Tuhan. Kami mau muliakan nama Tuhan. Sebab dari itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kiranya turunlah berkat Tuhan dalam ibadah kami, mengalir mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Tuhan mengalir, memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengan segenap hati menyembah-Mu Tuhan, memuji nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan yang agung dan mulia. Kami luaskan Roh-Mu bekerja ya Tuhan, sebab kami percaya saat kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan sudah siap memberkati kami dan kami siap untuk diberkati oleh Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala sarana ibadah Tuhan juga berkati sehingga bisa mendukung jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di tempat maha tinggi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang indah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita. Yesus kami puja, Yesus kami sembah Engkau Raja kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau berdiri di tengah kami saat pagi hari ini. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yesus kami puja, Kau kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, Raja atas segala raja. Engkau yang memerintah atas seluruh bumi Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah altar-Mu dipenuhi dengan pujian dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami mau angkat suara bagi-Mu Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, amin. Berdiri
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Beri sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita datang ke altar Tuhan, kita mau puji Dia. Kita mau puja dan sembah namanya yang kudus, namanya yang agung dan mulia. Sebab pagi hari ini Tuhan layak untuk disembah oleh setiap umatnya yang ditebus dengan darahnya yang kudus. Angkat suaramu. Yesus kami puja, benar Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita angkat tangan, kita mau sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan, sembah dan puji memenuhi altar-Mu yang kudus. Oh haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kau kami sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Yesus Engkaulah Raja. Mari kita sembah Dia, saudara. Kita puji dan puja namanya, sebab Dia Yesus, Dia Tuhan dan Raja kita yang mulia. Dia yang memerintah atas hidupmu. Dia layak dipuji. Engkau layak untuk disembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia. Yesus Raja, Yesus Tuhan, glory Tuhan.
bagimu Yesus. Saat pagi hari ini puji dan sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Kami memuja-muja dan memuliakan namamu. Oh haleluya Yesus Tuhan. Yesus Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Segala pengagungan bagimu Bapa. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Oh kami bangga memilikimu Tuhan, dan kami kagum akan Engkau Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya Yesus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarlah bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Katakan bumi penuh, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh katakan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Oh haleluya. Katakan saudara, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan. Benar Tuhan, biarlah bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, terpuji namamu Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Engkau kudus. Kuduslah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Kami datang dengan penuh kekudusan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau melayakkan setiap kami masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini, roh kami siap, suara kami, lidah bibir kami siap meninggikan namamu Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini ada sukacita. Amin. Ada kemenangan. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah siap semua ya. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Nyanyi glory bagi Sang Raja kita. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, yeah, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory,
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan nama Tuhan. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Kenapa? Setelah kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi saudara, bagi Raja kita, Dia Yesus Tuhan. Angkat suaramu, mari rayakan dan nyanyi. Saudara, kita mau nyanyi buat Raja kita, amin. Buat Tuhan Yesus. Mari kita lebih bersuka lagi. Kita mau keluarkan suara kita, amin. Ya, kita mau lebih lagi ya. Dari awal, nyanyi glory bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Saudara boleh keluar kursi saudara. Bebaskan rohmu saat ini. Yakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Oh, kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan, amin. Sebab Dia Yesus, Dia jalan kebenaran, Dia hidup bagi kita. Haleluya. Yuk kita bertepuk tangan terus bagi Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Yeay. Katakan, kata Yesus, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan, kata Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Saudara, biar musik mengalunkan pujian ini, saya mau waktu kita mengatakan glory haleluya, kita saling bersautan ya. Waktu
saya katakan seperti ini, saya nanti kalau saya lempar ke saudara, saudara yang bagian jawab. Oke, saudara lihat kode dari saya ya. Haleluya. Siap angkat suara? Amin. Angkat suara bagi Tuhan, sudah siap? Oh, salahkan haleluya. Semua. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara jawab. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Kita mau katakan lagi ya, Tuhan Yesuslah jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan kita. Saya mau kita semua lebih lagi katakan, ya, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Saya mau sebelah kiri dulu katakan glory. Yeay. Sebelah kanan. Yo, jangan kalah saudara. Yeay. Glory. Sebelah kanan saudara. Semuanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Sebelah kiri. Ya, glory bagi Tuhan. Amin. Sebelah kanan, glory. Semua di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih mau berdiri saudara? Masih siap untuk muji Tuhan? Saya percaya tadi kita belum semua ya. Kita mau nyanyi ini sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Oke, siap? Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yeay. Mari kita bertepuk tangan bagi Raja kita. Bagi Allah kita yang mulia. Nyanyi glory dulu ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, haleluya. Lebih sukacita saudara. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi serukan namanya. Mari serukan, hey, hey, bawa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, hey, bawa Yesuslah Raja. Mari
Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, oh mari rayakan. Dan nyanyi, sebab Dia Yesus, Dia Raja kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya mau sebelah kanan katakan, aku jalan. Tepuk tangan yang sebelah kiri ya. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Sebelah kiri kita siap-siap puji Tuhan. Dan tepuk tangan sebelah kanan. Katakan, aku jalan. Ya Tuhan, Engkau kehidupan kami. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sebelah kanan katakan glory. Kita saut sebelah. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Semua di dalam namanya ada keselamatan berkat. Ya, sekarang sebelah kiri dulu. Katakan glory, haleluya. Sebelah kanan. Oh Tuhan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Tidak ada di tempat yang lain. Dan saudara tidak bisa mencari ke tempat yang lain. Sebab hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk setiap persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab hari lepas hari Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau melimpahkan setiap berkat atas setiap pekerjaan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Dan inilah Tuhan sebagian berkat yang kami terima daripadamu, kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kami diberi karunia untuk menikmati berkat-Mu 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Kita angkat pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati
rumah keluargaku. Amin Tuhan. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Katakan dengan iman. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Amin. Dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Saudara, sungguh tak terselami kasih Tuhan dalam hidup kita. Besar pengorbanannya di dalam hidup kita. Dengan bukti Dia mau tergantung di kayu salib, berkorban buat saudara dan saya. Tidak ada kasih yang besar seperti yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saat ini aku siap mau menerima firman-Mu, mau dibentuk oleh Tuhan, mau diperbaharui oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan. Kemana saudara akan lari dari kasih Tuhan? Kemana saudara akan menjauh dari roh Tuhan? Seluruh bumi ini milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemanapun kau pergi, Tuhan akan selalu mendapatkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, nah Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia ya Tuhan, dan berharga, katakan sungguh besar,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sungguh indahnya Tuhan memikirkan setiap kita, setiap jalan-jalan kita. Oh, Dia memikirkan masa depanmu, saudara. Sungguh mulianya kasih Tuhan. Dan setiap kita tidak bisa membalas dengan apapun yang ada pada kita, selain kita memberi diri, memberi hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Katakan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Renungkan saudara, setiap kata-kata yang kau ucapkan lewat pujian saat ini, betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Dengan pengorbanan-Mu Engkau memberi hidup atas setiap umat yang Kau kasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Betapa mulianya pengorbananmu di atas kayu salib. Tidak bisa kami membalas besarnya cintamu kepada kami Tuhan. Bahkan tidak pernah terselami oleh akal pikiran kami setiap apa yang kau berikan kepada kami Tuhan. Oh sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Amin Tuhan. Oh haleluya. Benar Tuhan. Oh sungguh Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Oh sungguh indah Tuhan, sungguh indahnya kasih. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Haleluya. Siapa kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau mau mengangkat setiap kami dari lumpur dosa. Engkau mau memberikan kemenangan. Engkau mau memberikan kehidupan buat setiap kami. Oh kami beruntung Tuhan. Kami beruntung punya Allah yang baik seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan, mau memikirkan setiap kami, memikirkan tentang hidup kami, memikirkan tentang keluarga kami, memikirkan tentang masa depan kami Tuhan. Sungguh indah kasih Tuhan. Oh kami punya Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Dia yang sanggup mengatur jalan-jalan hidup kami. Bahkan merancangkan segala rancangan-rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Oh kami pun mau Tuhan menjadi bagian rencana kerajaan Allah. Pakai kami Tuhan. Pakai kami seturut kehendak-Mu. Bukan hanya kami terima keselamatan, tapi kami juga mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi-Mu Tuhan, bagi banyak orang. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Bapa di dalam. Layakkan kami selalu Tuhan. Layakkan kami. Sungguh besar. Dan kasih-Mu tidak bisa kami mengerti dengan akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita buka hati untuk menyambut firman Tuhan. Jadikan hatimu seperti tanah yang subur. Katakan kepada Tuhan, ku mau duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami mau ambil bagian terbaik ya Tuhan, yaitu mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami saat pagi hari ini. Roh Kudus, hamba luaskan Roh-Mu bekerja saat pagi hari ini Tuhan. Engkau menilik
setiap hati, bahkan masuk sampai jauh kedalaman setiap hati kami. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi saluran lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Penyambung lidah bagi setiap firman yang akan Kau sampaikan untuk setiap jemaat Tuhan. Kau mengurapi dan memberkatinya, dan Kau memakai dengan luar biasa. Setelah kalau bulan Desember seperti ini, saya ingat waktu kecil, Ustaz. Saya menanti baju baru. Kakek saya, nenek saya memberikan kain, kemudian ibu saya menjahitnya. Jahitnya pakai tangan. Jahit, saudaraku. Itu tiap tahun, saudaraku. Dengan 5 anak yang ada. Saudara bisa bayangkan, ibu saya nggak pernah kursus, tapi dia bisa bikin pola, dan dia bisa jahit sendiri dengan tangan. Tahun berganti tahun seperti itu. Sehingga kalau saya sudah masuk bulan Desember, saya ingat ibu saya yang sudah nggak ada, saudaraku. Dan lebih terenyuh lagi ketika ibu saya nggak ada, saya nggak sempat melihat jenazahnya, saudaraku, karena saya baru ada di mana waktu itu. Bapak saya juga sama, saudaraku. Ketika bapak saya dipanggil Tuhan, saya juga nggak sempat bisa melihat, saudaraku. Kalau di Jawa itu mau Kristen mau nggak Kristen, pokoknya 1 hari langsung dikubur, saudaraku. Jadi saya harus cari akal, saudaraku, gimana caranya. Kalau saya di luar pulau udah nggak ngejar, ya. Dan terakhir ibu saya meninggal, saya masih udah di Bogor, saudara. Saya harus bawa kendaraan sendiri dengan anak-anak, nggak ngejar juga akhirnya, saudara. Ya, seperti itu. Saya tinggal hanya bisa mengenang bapak dan ibu saya yang sudah nggak ada, yang waktu kecil setiap Desember mereka berjuang untuk menyiapkan baju buat saya, buat Natal, saudara. Mungkin saudara jauh lebih beruntung daripada saya waktu kecil. Nggak sesusah saya, saudaraku. Tapi yang jelas hati kita rindu untuk merayakan Natal itu harus ada, saudara. Natal demi Natal pesannya hampir selalu sama, saudara. Damai sejahtera, jangan takut, dan seterusnya dan seterusnya. Kali ini saya berikan pesan yang lain, saudaraku, ya. Karena damai sejahtera itu Tuhan beri buat saudara dan sudah Tuhan beri. Sukacita Tuhan sudah beri. Tapi ini yang mungkin saudara luput, saudaraku. Gereja terlalu banyak menyentuh berkat Natal daripada tanggung jawab apa yang harus kita lakukan dalam saat Natal dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita buka dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 7 dan 8. Matius pasal 2 ayat 7 dan 8. Bisa tolong salah seorang ibu. Siapa yang merasa ibu? Bacakan 2 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Boleh dari sono, bisa kelihatan kan? Bisa suara ibu-ibu yang lembut. Hari-hari ini kita sering mendengar suara yang keras dan kenceng, tapi kita mau dengar suara yang lembut dari ibu-ibu. Ayo, adakah ibu-ibu di sini? Ya, silakan Bu. Lapan. Iya. Ada satu bintang yang beda dengan bintang-bintang yang lain, saudaraku. Terangnya begitu bercahaya dan melebihi bintang-bintang yang lain dan di sekitarnya. Dan menurut ahli perbintangan astronomi, kalau ada bintang yang lain yang muncul, ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Dan ahli astronomi yaitu para Majus, mereka berpikir dan mereka sepakat ada orang besar yang baru lahir.
Dengan jarak ribuan kilometer mereka datang, mereka mencari bayi yang baru lahir itu siapa. Lalu mereka ketemu dengan Raja Herodes. Mereka bertanya, di mana itu bayi yang baru lahir, raja yang baru lahir. Herodes terkejut, kaget. Lalu dengan diam-diam dia kumpulkan para orang pinter di sekitarnya. Dia bertanya, di mana itu bayi yang baru lahir? Kotanya mereka bisa sebut. Lalu Herodes juga panggil orang Majus. Seperti yang dibaca tadi. Kamu cari bayi yang baru lahir itu. Dan kamu kembali kepadaku supaya aku menyembah dia. Jadi Natal kita belajar satu hal. Jangan pura-pura. Betulkah Herodes menyembah bayi yang baru lahir? Enggak, Saudara. Di ayat yang lain, karena Herodes merasa tertipu oleh orang-orang Majus, maka bayi yang berumur 2 tahun ke bawah dihabisi semua. Jadi pelajaran Natal yang pertama yang harus tertanam dalam hidup kita, jangan hidup dengan penuh kepura-puraan seperti Herodes. Kalau mau menyembah Tuhan, sembah. Masa dia nggak bisa cari sendiri? Mungkin dia gengsi karena dia raja. Bisa? Tapi kata-kata supaya aku menyembah dia, ini penipuan, saudaraku. Herodes tidak ingin menyembah Yesus. Herodes tidak ingin meninggikan bayi yang baru lahir itu. Tapi karena Herodes merasa terancam kedudukannya sebagai raja, maka dia pura-pura, kamu cari bayi yang baru lahir, kamu kembali kepadaku supaya aku menyembah dia. Saudaraku, hidup penuh dengan kepura-puraan itu capek, saudaraku. Ya, pura-pura kaya, pura-pura bahagia, ya, capek nggak? Capek, saudaraku. Kalau nggak bahagia, bilang nggak bahagia supaya siapa tuh ada solusinya. Yang membuat Anda nggak bahagia itu apa? Ya, apalagi pura-pura kaya. Capek, saudaraku, hidup penuh kepura-puraan itu capeknya nggak karu-karuan. Ya, di hadapan orang lain, wah kita ini bahagia, gandengan berdua, ya, wah di fotonya, wah benar-benar kaya nih orang ini. Terus jangan ketipu dengan medsos, saudaraku. Apalagi yang masih bujangan-bujangan ini loh, ya, tampilannya luar biasa, barangnya branded semua, saudara. Tapi kalau saudara hanya lihat di foto kan nggak ketahuan itu KW1, KW2, KW3, nggak ketahuan. Ketahuannya kalau udah ketemu langsung, saudaraku. Ya, di tempat ini dulu ada seorang pemuda, saudaraku, kenalan di medsos, jadi nikah, saudara. 2 tahun bubar, saudara. Karena apa yang dilihat di fotonya nggak sama, loh kok beda lah. Makanya kalau saya konseling sama orang yang menikah, kamu ketemunya di mana? Kenalannya di mana? Kalau kenalan di medsos hati-hati. Kenalan di jalan hati-hati. Kenalan di gereja bagus itu. Karena Tuhan kenalannya di gereja. Ya, jangan ketemunya di jalan, jangan ketemunya di medsos. Itu kamuflase semua penuh kepura-puraan, saudara. Ya. Kalau hidup penuh dengan kepura-puraan itu capek, saudaraku. Ya, capek. Pura-pura bahagia, padahal nggak bahagia loh. Pura-pura sukacita, nggak sukacita. Makanya jujur, saudara. Hidup itu harus jujur. Kalau saudara ditanya, bagaimana keadaannya? Kalau nggak baik, bilang nggak baik aja. Tapi kan kebiasaan kita toh, bagaimana keadaanmu? Oh baik Pak Pendeta, baik. Makanya tadi saya ngomong jujur kan, kaki saya baru nggak enak ini, saudaraku. Penyakit yang paling nggak enak itu kutu air. Nggak ada orang besok penyakit kutu air, nggak ada. Ya, kalau flu pilek masih agak menengah, kanker
ya, yang macam-macam orang berbondong-bondong besuk. Tapi, Pak Pendeta sakit apa? Kutu air. Wah, nggak bakalan dibesuk, nggak bakalan dibesuk. Apalagi kutu air di sela-sela jari, hanya sedikit loh saudaraku. Tapi bisa bikin bengkak. Ada geleng-geleng kepala saya saudaraku. Baru kali ini seumur-umur saudaraku. Saya kemarin jadi nggak bisa jalan kemana-mana saudaraku ya. Nggak enak saudaraku. Tapi saya jujur kan saudaraku, saya baru nggak enak ini, jadi sepatu saya juga nggak sepatu biasanya ya, yang agak longgar. Jujur. Kalau saudara ditanya juga harus belajar jujur. Bagaimana keadaanmu? Wah, baru nggak suka cita Pak. Lah, kan enak. Saudara jawab benar aja itu sudah mengurangi beban saudara loh. Ya. Sudah mengurangi beban saudara. Tapi kalau saudara pura-pura, apa kabar? Luar biasa. Saya nggak suka yang gitu-gitu itu saudara. Benar nggak luar biasa? Kata-kata motivasi itu baik. Tapi kadang-kadang tidak menggambarkan kejujuran kita. Apa kabar? Ya kalau baik-baik aja lah, tapi jangan luar biasa lah. Luar biasa itu lebih dari baik. Tapi benar enggak keadaan saudara seperti itu? Kalau jawabannya enggak sama, beban buat saudara. Ya, mari kita belajar jujur. Natal ini kita harus belajar jujur. Dengan yang kelihatan kita harus belajar jujur. Kalau saudara dengan yang kelihatan nggak belajar jujur, nggak bisa jujur. Dengan Tuhan yang nggak kelihatan, saudara lebih nggak bisa jujur lagi. Ya, kalau saudara merasa tertuduh dengan firman Tuhan pagi hari ini, puji Tuhan. Wah, selama ini saya pura-pura hidup saya. Capek Tuhan. Ya, kita tinggalkan kepura-puraan kita. Mari kita jujur, saudara. Hidup jujur apa adanya, jauhkan dari kepura-puraan. Herodes tidak akan mau menyembah Yesus, tidak, saudara. Herodes mau membunuh bayi yang baru lahir itu, saudara. Dia tidak ada dalam hatinya untuk menyembah Yesus, tapi dia bilang, cari dia dan datang padaku lagi supaya aku menyembah dia. Kita biasa diajar gak jujur mungkin, saudara, dengan diri sendiri. Dalam hal yang sepele tadi. Tapi mau nggak mau kita harus belajar Natal. Natal itu bukan saja damai sejahtera, bukan saja sukacita, tapi Natal memberi pelajaran kepada kita. Ayo jujur. Herodes nggak jujur, tapi kita belajar harus jujur. Jujur kepada Tuhan, terlebih lagi jujur kepada pasangan kita. Amin. Jujur terhadap diri sendiri. Saya selalu kasih tahu, saya ini kalau dapat berkat dari mana, oleh siapa saja, berapa aja, saya langsung kasihkan ke istri saya. Saya nggak curiga apa-apa sama istri saya, karena saya tahu persis istri saya kayak apa. Kan ada orang-orang berpikir seperti ini, kalau saya berikan semuanya, saya nggak pegang apa-apa. Istri saya itu terkenal kalau udah pegang duit susah keluar. Udah. Makanya diumpetin sedikit kan kadang-kadang. Diumpetin sedikit. Ya. Siapa tahu saya perlu. Nah, hal-hal yang seperti kelihatannya nggak ada masalah, saudara, tapi masalah itu, saudara. Karena saudara mulai nggak belajar jujur, sedikit atau tidak, namanya tidak jujur. Jadi saya kemana-mana nggak bawa duit, saudara. Jadi copet rugi kalau nyopet saya, rugi betul lah. Nggak dapat duit apa-apa dia. Duit saya ada di istri saya. Jadi dapat berkat berapa aja saya serahkan ke dia. Saya nggak berpikir nanti kalau sudah dipegang dia, kalau saya perlu susah, nggak. Kok ketawa? Ya, ada loh memang ya seperti itu. Makanya ada suami-suami yang tanda kutip kurang jujur. Ya. Maksudnya sih jaga-jaga loh. Pak, saya kan punya teman, Pak. Maksud saya ditraktir terus. Sekali-kali saya traktir juga. Bagus. Tuh. Kerinduan seperti itu bagus. Tapi traktir teman kan nggak dadak, saudara. Nggak dadak. Kalau saudara pengen sama teman kongko-kongko kumpul, saudara kan ngomong sama pasangan saudara, saya mau kumpul.
Sangoni dong, sangoni, bekelin dong. Istri yang baik akan mensupport, saudara. Istri yang baik ya. Kalau istri yang baik bisa nggak support, saudara. Dan saya bicara tentang istri yang baik. Kalau suamimu mau kumpul sama temenmu, ya dibawain duit dong. Disangoni, mosok tega yang lain punya duit, suamimu nggak punya duit, hanya di pendoa. Nggak tega loh, nggak tega. Kalau suamimu jelek, yang jelek juga kamu juga. Istrinya siapa sih? Itu pantas istrinya itu. Udah kenal saya dari dulu memang gitu. Nah, selesai kita. Ya jangan seperti itu, saudaraku ya. Kita belajar jujur sama pasangan kita. Jujur. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau ada bilang ada. Dan belajar jujur itu harus dari kecil. Jujur itu nggak muncul dengan sendirinya. Harus belajar saat kecil diajar. Ya, dalam hal yang sepele. Sebab kalau sejak kecil sudah diajar untuk belajar jujur, itu akan tumbuh. Tapi kalau nggak pernah diajar, kejujuran nggak muncul dengan sendirinya. Makanya orang tua, kewajibanmu bukan saja memberi makan, tapi mendidik anak-anak belajar jujur. Nah, pesan Natal hari ini jujur. Ya. Tahun depan bisa beda lagi, tapi hari ini khotbah saya, yuk belajar jujur. Dalam ibadah juga sama. Jujur di mata Tuhan. Ngapain kita nggak jujur? Oh, Tuhan tahu persis hati kita itu kayak apa, tahu betul. Kenapa kita tutupi di depan Tuhan, kita seolah-olah kita bahagia, seolah-olah kita diurapi Tuhan, seolah-olah kita dijamah Tuhan. Kalau enggak, biasa saja. Tahun 90-an kan dulu ada gerakan ketawa kudus tuh. Wah, orang-orang nyembah, wah, bang hilang. Terus rebah. Sama sekali satu rebah semua. Bubut. Kalau enggak, jangan pura-pura. Saya ini pernah diuyak-uyak rambut saya sama nggak tahu pemuda siapa. Dia nggak tahu saya pendeta. Wah, air gede lah. Saya benar-benar di jamaah Tuhan, saya di Gelora, kalau nggak salah di Gelora Bung Karno. Yang khotbah lupa saya, Damaris atau siapa. Saya rubah, saya duduk, mungkin panitia diuyak-uyak, dosamu apa, dosamu? Dosa saya apa? Saya rasanya nggak bawa dosa, saya ini di jamaah Tuhan, saya kemudian berlutut, kok diuyak-uyak kepala saya? Nggak tahu dia. Kalau saya nggak di jamaah Tuhan, nggak roboh, ya saya nggak perlu roboh. Tetap berdiri, nggak apa-apa, nggak usah pura-pura roboh supaya di jamaah Tuhan rebah, nggak perlu. Harus jujur. Saudara nggak usah takut dibilang orang nggak ada Roh Kudus loh. Hanya gara-gara nggak bahasa lidah. Bahasa lidah itu hanya salah satu tanda orang di jamaah Roh Kudus. Kan ada 9 tanda, ya, 9 tanda loh. Dan 9 tanda itu bobotnya sama semua. Ada karunia-karunia Roh Kudus. Ya toh? Ada buah-buah Roh Kudus. Karunia Roh Kudus salah satunya bahasa roh. Ada karunia nubuat, karunia penglihatan, karunia mujizat, karunia kesembuhan, bahasa roh. Dan saudara lihat bahasa roh itu urutannya nomor berapa? 9 loh. Jadi kalau saudara anggap bahasa roh itu paling utama, enggak, itu semuanya sama. 1 sampai 9 itu sama. Ya, mestinya kalau LAI nulisnya datar. Tapi enggak, kan. Kalau saudara enggak dijamah, enggak diberi karunia roh, bahasa Roh Kudus, ya enggak usah. Daripada saudara ikut-ikut malah dosa.
Malah dosa. Jadi harus jujur, nggak perlu pura-pura. Tuhan senang orang yang jujur loh apa adanya loh. Kalau saudara jujur apa adanya, lebih mudah Tuhan merubah hidup saudara. Karena cara kerja Tuhan nggak pernah paksa toh. Tapi kalau saudara pura-pura, susah berubah saudara. Saya kenal loh jemaat loh dari kecil sampai tua, kok nggak berubah-berubah ya? Yang nggak boleh berubah itu hanya Yesus saja loh saudara. Kalau saudara dan saya harus berubah. Amin. Saudara dan saya harus berubah. Yang nggak boleh berubah itu hanya Yesus saja yang nggak boleh berubah. Jadi saya mau bicara satu hari ini, hidup jangan pura-pura. Karena pura-pura itu capek dan melelahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Ya, ini yang kedua ya. Saya hanya kasih pesan Natal 2 aja. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan memandang ke bawah kepada anak manusia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Yang kedua adalah mari kita lihat ke bawah. Karena Allah juga memandang ke bawah kepada manusia. Ternyata manusia nggak mampu menyelesaikan dosanya, bukan? Maka Allah harus turun dari surga ke bawah, ke dunia, saudara. Jadi kita diajar yang kedua, mari kita memandang ke bawah. Kita memandang ke atas harus, memandang Tuhan harus. Kita memandang ke atas orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, boleh. Sebagai motivasi kita untuk kita juga boleh berhasil. Tapi jangan lupa kita diajar juga memandang ke bawah. Supaya kita bisa bersyukur. Kalau kita hanya melihat orang-orang kaya, orang-orang berhasil, orang-orang yang sudah sukses. Hanya dua kemungkinan, saudara bisa terpacu untuk ke sono atau saudara kemudian merasa nggak mungkin saya. Saudara bisa lemah. Kalau saudara mulai lemah, lihat ke bawah. Ternyata saya masih beruntung, saudara. Ada orang-orang di jalan-jalan yang nggak bisa makan, saudara. Saudara masih bisa makan 2-3 kali. Makanya kalau makan ambil secukupnya. Jangan takut nggak kebagian kemudian nggak saudara habiskan. Karena ada orang-orang model gitu, mumpung makan, mau ambil sebakuk banyak-banyaknya. Nggak habis, saudara. Firman Tuhan waktu di perjanjian lama di padang gurun ketika mana turun, kan Tuhan bilang ambil secukupnya. Setiap hari 1 gemer aja. Ambil secukupnya. Kalau saudara makan ambil secukupnya. Kalau kurang baru nambah. Jangan belum sudah metung. Akhirnya nggak habis toh. Saudara buang. Lihat itu di jalan-jalan. Ada orang-orang yang dengan susah payah kerja dari pagi sampai sore hanya bisa buat makan saja. Dan bahkan ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam nggak dapat apa-apa. Kalau saudara memandang ke bawah, saudara bisa, saya bersyukur Tuhan. Bukan melecehkan mereka yang di bawah, tapi saya bersyukur. Saudara nggak bisa bersyukur kalau saudaranya melihat ke atas terus, orang-orang yang sudah berhasil lebih dari saudara.
Tapi kalau saudara memandang ke bawah, waduh, ternyata saya masih dicukupi Tuhan. Ternyata saya masih sehat. Ternyata saya masih bisa beraktivitas. Itulah sebabnya Natal mengajar kita pandang ke bawah. Saya diundang Pak Jokowi untuk pernikahannya Kaisang. Gak percaya kan? Gak percaya. Saya bingung mau pakai baju apa. Saya bingung mau pakai sepatu apa. Saya bingung mau kasih hadiah apa. Ini yang ngundang presiden. Gak bisa tidur saya berminggu-minggu. Saya mau naik apa. Itu bingung. Kalau sudah diundang orang yang sukses, yang berhasil, yang terpandang, pasti perasaannya kayak saya. Ya kan? Saya pengen kasih hadiah yang istimewa, yang diterima. Karena bingung saudaraku. Akhirnya kaget. Ternyata mimpi. Saudara. Untung itu hanya mimpi. Untung itu hanya mimpi. Bayangin kalau beneran saudaraku. Waduh. Bisa saya. Waduh. Saudara tinggi juga bisa kah? Untung itu mimpi. Akhir saya terima kasih Tuhan. Hanya mimpi. Coba kalau beneran. Berapa duit yang harus saya keluarkan untuk datang ke pernikahan anaknya Jokowi. Untung hanya mimpi, bersyukur saya nggak diundang. Ya, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kalau diundang penggede, bingung kita. Mau pakai tas apa ya nih ya? Sepatu yang mana ya? Bingung kita. Nggak punya juga diada-adain ya. Pokoknya beli kado yang bagus, spesial. Tapi Tuhan ngajar kepada kita, lihat ke bawah. Tuhan sudah kasih kado apa aja juga nggak bergeming karena Tuhan sudah punya semuanya kok. Kadang-kadang kita terjebak di sini. Kalau kita diundang orang yang lebih sukses dari kita bingung. Tapi kalau diundang orang tetangga kita yang biasa lebih bawah sama kita, pakai sendal jepit nggak apa-apa. Ya toh? Pakai sendal jepit nggak apa-apa. Hadiah juga ala kadarnya. Ada hadiah tahun kemarin nggak yang tersisa? Gitu tuh. Ya kita nggak boleh gitu sekarang. Justru kepada orang yang di bawah kita harus sungguh-sungguh berikan perhatian dan berikan yang terbaik buat mereka. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia relakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia. Itu hadiah terbesar Natal itu Yesus Kristus itu. Itu hadiah terbesar bagi manusia. Itu Yesus Kristus mau turun ke dunia, itu terbesar. Enggak ada hadiah yang lain yang lebih besar dari ini. Enggak ada. Gimana kalau Yesus enggak mau? Udah enak-enak di surga tuh. Segala kemuliaan harta ada di sana semuanya. Ngapain dia harus ke bumi, harus lahir di kandang, harus jadi orang miskin dan disalib mati bagi manusia yang dia kasih. Buat apa? Kalau Yesus Tuhan saja dia mau melihat manusia yang di bawah dan dia berikan yang terbaik hidupnya, nyawanya. Dan kita belajar di sini, saudara. Kita belajar di sini bagaimana terhadap orang-orang yang di bawah kita. Mestinya kita mulai beri perhatian lebih. Mestinya kita mulai doakan lebih buat mereka.
Tapi yang seringkali justru mereka kita abaikan. Gereja itu hanya sepersekian persen dananya buat orang-orang yang di bawah. Dana gereja itu habis buat geser pintu. Pintunya di sini digeser di sono. Gitu? Ngerubah jendela, jendelanya nggak enak, dirubah di sono. Jadi duit gereja habis saya buat gitu. Yang buat orang-orang yang memerlukan terlalu kecil. Terlalu kecil. Tahun ini kita hampir 25% dana yang masuk kita sebar buat diakonia. 25%. Buat acara nggak usah banyak-banyak lah. Ya, buat acara bukan ala kadarnya, tapi nggak usah banyak-banyak. Buat ini, buat itu. 2-3 jam dipakai, dibungkus lagi. Oh, saya kadang-kadang otot-ototan loh sama tim, nggak usah. Kamu beli itu mahal-mahal, 3 jam kamu tutup lagi. Berikan makanan bagi mereka yang perlu makanan. Seperti itu, saudaraku. Allah memandang ke bawah. Kita diajar untuk, yuk kita lihat di bawah, yuk orang-orang di bawah kita. Mereka yang perlu ini, mereka yang perlu itu. Dan ketika kita mau melakukan itu, pesan Natal sampai kepada kita. Karena Tuhan juga melihat ke bawah. Kalau Tuhan nggak melihat bawah, nggak turun dari atas ke bawah, celaka kita. Kalau manusia berjuang dengan kesalahannya, dengan dosanya sendiri nggak akan kelar-kelar dan nggak akan bisa kelar. Makanya Tuhan Yesus mau turun dari surga ke dunia. Yang saudara selalu memandang ke atas, membanding-bandingkan dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses. Sekarang mulai diubah sedikit-sedikit ya. Di bawah kita itu masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kapan kita melihat mereka? Kapan kita mendoakan mereka? Dan kapan kita menyelamatkan mereka? Penginjilan itu jantung hatinya Tuhan. Pusat hatinya Tuhan. Kita jadi Kristen, jadi anak Tuhan karena penginjilan kan. Siapa yang bawa kita? Kita mungkin lupa. Tapi itu hasil dari penginjilan. Tapi jangan sampai kita sampai mati nggak pernah bawa jiwa. Sampai mati kita nggak pernah nginjil. Siapa yang harus kita injili? Loh, orang-orang di bawah kita nih banyak. Kapan mulut kita terbuka menceritakan Yesus kepada mereka? Jadi Natal ini bukan sukacita kita saja, saudaraku, tapi sukacita dunia mereka juga. Ya, jadi suasana Natal udah mulai masuk Desember, kita juga sudah aroma, udara, situasi Natal benar-benar. Lagu Malam Kudus dikumandangkan di mana-mana. Di mal, di warung-warung. Malam Kudus sunyi senyap. Itu bukan lagu orang Kristen tok. Lagu mereka juga. Terlihat kuat betul suasananya. Jadi mari saudaraku, yang pertama jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura loh ya. Hidup itu apa adanya, sebab kalau enggak capek, saudara. Yang kedua, mari kita memandang ke bawah. Jangan selalu memandang ke atas terus. Melihat ke bawah sehingga kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya masih rukun dengan keluarga saya. Ada orang-orang yang enggak rukun. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Saya masih bisa ibadah, saya masih bisa bersukacita. Kalau itu yang kita lakukan, maka berkat Natal tahun ini sampai kepada saudara. Saudara nggak dapat baju baru, nggak masalah. Saudara nggak dapat sepatu baru, nggak masalah. Saudara nggak bisa menyiapkan kue-kue atau makanan spesial, nggak usah jadikan masalah. Asal saudara mulai berubah, saya mau hidup apa adanya di hadapan Tuhan, jujur.
Saya mau belajar memandang ke bawah. Supaya saya juga bisa merasakan kesusahan mereka. Saya bisa merasakan kesedihan mereka. Dan ini waktunya Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Natal memberkati kita. Kiranya kita semuanya bisa merayakan Natal dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan penuh pertolongan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bagi kami yang hidup di dalam kepura-puraan, biarlah Tuhan mulai mengajar kami untuk berubah. Kami mau belajar hidup apa adanya. Kami mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Kami mau belajar jujur kepada keluarga. Kami mau belajar jujur kepada pasangan kami. Karena orang yang jujur, orang yang dikehendaki Tuhan, yang dicari Tuhan. Kami juga mau belajar memandang ke bawah. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kami. Ada banyak orang yang perlu uluran tangan kami. Ada banyak orang yang perlu kabar baik. Ada banyak orang yang sedang terikat, terbelenggu. Tapi kami beruntung. Kami diselamatkan Tuhan supaya kami menyelamatkan yang lain. Kami belajar mau merasakan kesedihan, kesusahan orang-orang lain. Kami mau belajar seperti Tuhan sendiri yang memandang kami, siapa kami ini sebenarnya, sampai Tuhan rela turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah dengan hati yang seperti Tuhan, kami boleh jalani kehidupan kami. Biarlah dengan hati yang seperti Tuhan, kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap Natal boleh memberkati kami, dan Natal tahun ini kami memperoleh hati yang baru. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama. Dan kami juga mau supaya apa yang kami alami, berkat Tuhan, sukacita Tuhan, orang lain juga bisa mengalaminya juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ada satu yang saya sisipkan, yaitu pertemuan pendeta-pendeta GUP seluruh Indonesia, dan juga dibuka juga kesempatan buat aktivis juga pada tanggal 24 sampai 26 Januari di Lembang. Kalau saudara ada yang mau ikut, saudara boleh hubungi saya. Untuk kontribusinya 675 2 hari di hotel, saudara. Di hotel, saudara. Bumi Makmur Indah. Ya sekalian saudara jalan-jalan kan, bisa 2 hari di hotel, dapat makan 3 kali, snack 2 kali, ya setiap harinya, dapat ikut acara dari Selasa sampai Kamis. Salah satu pembicaraan yang punya Superbook, ya itu pemilik Superbook. Kita mau mengadopsi pengajarannya untuk sekolah minggu, maka kita undang dan kita akan buat MOU dengan dia. Jadi sayang sekali kalau umpamanya saudara punya waktu, saudara nggak ikut. Ya di Lembang dekat saudara. Ya 675 untuk 2 hari, 3 kali makan setiap hari, 2 kali snack, ya plus acara-acara ini. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember, jadi saudara masih punya waktu 2 minggu. Itu subsidinya sudah banyak saudara, ya. Subsidinya sudah banyak dan saudara pasti menikmati acara ini, ya. Jadi 24-26 Januari di Hotel Bumi Makmur Indah di Lembang. Karena itu tetap jaga kesehatan, jangan lupa besok Minggu ibadah Natal, ya. Teman yang lain bisa diajak.
Cuman ini kapasitasnya hanya 50, saudaraku ya, hanya 50. Kalau lebih berarti lihatnya di YouTube ya, YouTube GUPDI Bogor ya. Kita setiap minggu tampil di situ, saudara bisa lihat di situ. Kalau saudara mungkin firman Tuhannya apa ya, kok lupa ya, buka YouTube GUPDI Bogor, muncul di situ. Baik, kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau baik. Sehingga kami sampai ke tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang membawa kami. Dan kami tahu kami akan pulang tidak dengan tangan hampa, karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang memberikan keberanian buat kami untuk melangkah ke depan. Berkati setiap kami, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati pergumulan jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, dan bahkan khusus bulan ini, berkat Natal melimpah buat seluruh jemaat-Mu. Berkati latihan-latihan Natal kiranya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan setiap kami juga boleh diberkati dengan kerinduan kami untuk memberkati Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kiranya Tuhan memberkati kami hari ini. Silakan saudara angkat tangan buat kami semuanya. Diberkatilah hidupmu, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan atasmu. Diberkatilah hari-harimu saat engkau keluar dari rumah, saat engkau kembali ke rumah, malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungimu. Diberkatilah usaha pekerjaan dan kegiatanmu, semua Tuhan buat berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Kemanapun kamu melangkah, kamu beruntung karena Tuhan bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, dan kiranya kasih karunia dari Bapa, penyertaan dari Tuhan Roh Kudus, kasih dari Tuhan Yesus Kristus melimpah buat kami, menyertai dan melindungi kami dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu membertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly